Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 29 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat si tangkurak Roni yang masih berada di kamarnya Nana dan juga Dewa. Karena setelah keberhasilan si tangkurak Roni mengambil sebuah surat yang telah ditulis oleh Nana untuk Mas Dewa. Di situ Roni langsung terkejut karena mendengar Nana keluar dari kamar mandi, dan Ronai Buanai langsung lari dan lompat ke jendela. Namun di situ Ronai Buanai sembunyi di bawah jendela tersebut karena terdengar suara Nana keluar dari kamar mandi. Di sisi lain, Ronai Buanai sedang terdiam ngumpet di bawah jendela. Tiba-tiba Nana mau minum, namun terjadilah air yang di gelas tersebut kotor, dan Nana pun langsung membuang air tersebut ke jendela. Dan di situ setelah Nana membuang air itu, ternyata kena mukanya si Ronai Buanai. Mampus lu Ronai. Di situ Nana menyiram air tersebut ke wajahnya si Roni karena tidak disengaja, karena Nana tidak tahu ada orang di tempat itu. Setelah itu langsung Nana pun pergi lagi ke ranjang yang ada di kamarnya. Singkat cerita, di situ terlihat si Kelvin si Bayawak Darat yang akan merencanakan untuk merusak keluarga Buana, yaitu tentang Dewa dan Nana dengan penyakitnya yang akan diwawancarai di media. Di sisi lain, tiba-tiba di situ Roni mendapatkan telepon, yaitu dari Ronai Buanai. Di situ Kelvin langsung mengangkat telepon tersebut, dan Roni mengatakan bahwa surat ini sudah aku dapatkan dan aku akan SMS-kan. Di sisi lain, Kelvin sangat senang dan bahagia sekali setelah mendengar kabar dari Ronai Buanai telah mendapatkan surat tersebut. Namun Ronai Buanai meminta bayaran yang sangat besar sekali. Singkat cerita, Kelvin tidak keberatan dan langsung membayar Ronai dengan cara cash, langsung ditransfer dalam rekeningnya. Di situ Ronai sangat senang sekali setelah Kelvin mengirim transfer ke dalam HP-nya, yaitu dari uang dari Kelvin. Dan di situ Kelvin pun bahagia setelah mendapatkan surat tersebut ya guys, karena surat itulah yang telah ditulis oleh Nana yang sangat dibutuhkan oleh saudara Kelvin si Bayawak Darat. Singkat cerita, selesai sudah Ronai Buanai menghubungi si tangkurak Kelvin. Di adegan selanjutnya di sini terlihat Nana yang setelah pulang dari rumah sakit, dan Dewa telah menidurkan Nana di dalam kamarnya. Dan di situ Nana ditidurkan dan Dewa pun sangat sedih sekali karena setelah tahu di media telah diwawancarakan bahwa Nana keluarga Buana istrinya Dewa telah mempunyai penyakit kanker yang sangat berat. Di situ Dewa pun berpikir, untuk apa Nana menuliskan kata-kata tersebut, aku akan cari surat itu. Setelah Nana tidur, Dewa mencari surat yang telah ditulis oleh Nana. Dan singkat cerita, Dewa mencari tulis tersebut. Tiba-tiba dia tahu bahwa surat itu ada di dalam lemari. Dan singkat cerita, surat itu ditemukan oleh Dewa Buana, dan surat itu kotak yang diisi surat itu langsung dibawa keluar, dan di situ langsung Dewa pun membacanya. Betapa terkejut dan sedihnya setelah membaca surat itu yang ditulis oleh Nana.
bikin Dewa sangat sedih sekali. Kok kenapa istrinya menulis surat seperti ini? Di sisi lain, Nana yang lagi tidur dan Dewa sedang membaca surat itu sangat terpukul sekali hatinya Dewa Buana setelah membaca surat yang ditulis oleh Nana di masa hidupnya untuk nanti setelah dia telah tiada. Namun merasa kecewa Dewa setelah membaca surat itu. Singkat cerita, Nana terbangun dan langsung mengatakan kepada Dewa, "Ada apa Mas Dewa?" ungkap Nana. Di situ Dewa mengatakan, "Kenapa kamu menulis surat tersebut di kertas ini?" Singkat cerita, setelah ketahuan, Nana pun mau membakar surat itu dan kotak tersebut dibawa keluar di sebuah taman dan akan dibakar karena tidak mau lagi melihat dan membaca surat itu. Di sisi lain, persetujuan Nana pun sangat setuju. Dan di situ mungkin Nana sekarang sehat setelah Fajar mengatakan minta maaf kalau ada kata yang telah menyinggung perasaan di masa lalu. Di adegan selanjutnya, kebahagiaan Nana pun dan Dewa setelah berobat jalan dan semakin sembuh, mungkin Nana akan sembuh kembali. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Fajar yang sedang memasang batu lisan di kuburan Cornelia. Sedang memasang batu tulisan, tiba-tiba datang Tante Sarah dan Tante Sarah terdiam dan Fajar berkata, "Tante, aku pasang batu tulisan ini di makamnya Cornelia, tapi Tante tidak akan keberatan." Namun Tante Sarah tidak menjawab karena kejengkelan kepada Fajar. Dari situ Fajar pun terdiam setelah berkata seperti itu. Namun Fajar berkata, "Terima kasihlah Tante kalau Tante setuju." Padahal di hatinya Tante Sarah sangat enak sekali kepada Fajar. Namun Fajar orangnya cuek dan tidak gampang emosi. Dan di situ Tante Sarah terdiam dan langsung pergi meninggalkan Fajar yang sedang memasang batu lisan tersebut. Nah, oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Sekarang pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.